Halo semuanya, sekarang kita masih dalam materi psikologi trading. Kali ini kita akan membahas tentang endowment effect. Jadi teori utama endowment effect ini, by the way, endowment effect adalah efek memiliki ya secara bahasa Indonesia. Teori utamanya berbunyi begini: kita memberikan value atau nilai lebih, ya. Jadi garis bawahnya adalah kita memberikan value atau nilai lebih pada sesuatu yang kita miliki dibanding ketika kita tidak memilikinya. Jadi contoh, kita memiliki tas atau kita memiliki mobil atau kita memiliki handphone, kita akan memberikan nilai lebih pada handphone yang kita miliki dibandingkan handphone, tas atau mobil yang dimiliki oleh orang lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang contoh-contohnya nanti dan juga apa pengaruhnya pada trading kita. Nah, kalau kalian lihat gambar di depan kalian, ada berbagai macam barang yang mungkin sebagian kalian miliki, sebagian tidak ya. Contoh di sini ada tas, kamera, headphone, kacamata, tas kecil, koin dan lain-lain di sini. Katakanlah kalian memiliki beberapa dari barang-barang ini. Nah, biasanya secara psikologis manusia akan memberikan harga lebih pada barang yang mereka miliki dibandingkan ketika mereka disuruh untuk menawar barang orang lain. Nah, jadi kalian mungkin tahu ya, kalau ibu-ibu gitu nawar di pasar, biasanya nawarnya rendah banget, yaitu karena mereka tidak memiliki barang yang mereka miliki, tidak memiliki barang yang mereka ingin beli gitu. Jadi mereka menghargainya ya sesuka mereka gitu kan. Tapi ketika mereka memiliki sendiri barang yang mereka miliki, mereka akan menganggap ini memiliki value yang lebih atau memiliki harga yang lebih dari harga sebenarnya. Dan kasus itu banyak terjadi sih. Nah, membahas tentang psikologi tidak lepas dengan namanya penelitian ilmiah ya. Nah, kalau kalian baca jurnal penelitian ilmiah, saya lupa siapa penulisnya, tapi ini pengetahuan umum, kalian bisa cari di Google tentang penelitian endowment effect gitu ya. Nah, di jurnal ini penelitian dilakukan pada sebuah kampus ya, atau sebuah universitas. Jadi subjek dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Katakanlah di kelas A ada 4 orang, tapi penelitiannya pasti lebih banyak ya, nggak cuma 4 orang. Tapi di sini biar lebih sederhana saya buat aja 4 orang gitu ya. Lalu di kelas B juga ada 4 orang. Nah, di kelas A masing-masing orang diberikan satu cangkir atau mug ya. Sementara di kelas B tidak diberi barang apapun. Nah, setiap kelas atau kelas A dan B, mereka akan ditanya, di kelas A akan ditanya, jika cangkir yang diberikan kepada mereka ini dijual, berapa harga yang akan mereka berikan. Dan di kelas B juga akan ditanya, kalau mereka disuruh membeli mug atau cangkir dari kelas A, berapa harga yang akan mereka tawar gitu kan. Nah, ternyata diperoleh harga rata-rata pada kelas A, jika mereka ingin menjual cangkir mereka ingin menjual seharga $5,25. Sementara di kelas B, mereka hanya akan mau menghargai cangkir yang dimiliki oleh kelas A seharga $2,75. Nah, di sini kita bisa melihat gap antara penjual dan pembeli, yang bahkan hampir 2 kali lipat ya kalau kita lihat di sini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena endowment effect tadi atau efek memiliki tadi. Orang yang tidak memiliki barang dengan orang yang memiliki barang tentu memiliki emosi yang berbeda. Orang yang memiliki barang cenderung memiliki emosi atau keterikatan dengan barang yang mereka miliki. Dan ini sering terjadi dalam trading, contoh saham gitu ya. Orang yang membeli saham berapa lot gitu, mereka cenderung memiliki saham tersebut. Jika harga saham tersebut terjun, amblas gitu ya, mereka sangat enggan untuk menjualnya karena mereka serasa memiliki
emosi atau keterikatan dengan saham yang mereka miliki. Gitu ya. Nah, penelitian di sini masih berlanjut. Jadi di sini saya bagi menjadi 4 kolom. Ada harga, pembeli, penjual, pemilih, akan saya jelaskan nanti. Jadi pertama, peneliti memasang harga $1 untuk cangkir. Ini masih berhubungan dengan cangkir tadi ya. Nah, lalu pembeli ditanya, apakah ingin membeli cangkir dengan harga $1? Pembeli menjawab ya, mau. Dan penjual menjawab tidak, karena menganggap $1 terlalu murah, kan? Nah, di sini peneliti menambahkan satu subjek lagi, yaitu pemilih. Pemilih ini adalah orang bebas ya, di luar pembeli dan penjual. Jadi pemilih bebas mau memilih cangkir atau mau memilih uang. Jadi kalau mereka menganggap cangkir lebih berharga dari $1, mereka akan memilih cangkir. Kalau mereka menganggap $1 ini lebih berharga, mereka akan memilih uang. Nah, pemilih di sini pada harga $1 lebih memilih mug atau cangkirnya ya. Lalu harga dinaikkan lagi menjadi $2. Pembeli masih berkata ya, penjual masih berkata tidak, dan pemilih masih memilih mug atau cangkir karena mereka menganggap $2 masih terlalu rendah untuk cangkir tersebut. Lalu harga dinaikkan lagi menjadi $3. Pembeli masih berkata ya, ingin membeli. Penjual berkata tidak, mereka menganggap $3 terlalu murah. Dan pemilih masih memilih mug. Nah, di harga $4 ini, pembeli mulai berkata tidak. Dan penjual berkata tidak. Nah, di sini aneh ya. Di mana pembeli menganggap harga terlalu mahal, sementara penjual justru menganggap harga terlalu murah. Nah, pemilih di sini juga mengalami perubahan, yaitu ketika pada harga $3 mereka memilih cangkir, pada harga $4 mereka memilih uang, karena menganggap cangkir tidak semahal itu ya, jadi masih di bawah harga $4. Jadi mereka lebih menghargai uang $4. Lalu dinaikkan lagi menjadi $5. Pembeli masih berkata tidak. Nah, penjual di sini mulai berkata ya, $5 adalah harga yang wajar untuk cangkir yang mereka miliki. Dan di sini pemilih masih memilih uang. Lalu harga dinaikkan lagi menjadi $6. Pembeli masih berkata tidak mau membeli. Dan penjual masih berkata ya, $6 adalah harga yang menguntungkan. Dan pemilih masih memilih uang karena menganggap $6 terlalu mahal untuk sebuah cangkir. Nah, di sini bisa kita lihat pembeli mulai berubah pada harga $4 yang awalnya ingin membeli pada harga $3, lalu pada harga $4 mulai berubah pikiran. Dan penjual mulai berubah pada harga $5 yang awalnya $4 tidak mau membeli ya, tidak mau menjual. Dan tapi bukan itu yang akan kita bahas di sini. Yang menjadi perhatian khusus adalah ini, pemilih. Kalian tahu di mana uniknya? Kalau kalian cermat, di sini kalian bisa tahu bahwa apa yang dipilih oleh pemilih ini sama dengan apa yang dipilih oleh pembeli atau orang yang tidak memiliki cangkir. Nah, di sini kita bisa melihat apa? Bahwa logika yang dipakai oleh pemilih sama dengan logika yang dipakai oleh pembeli. Mereka benar-benar menghargai cangkir sesuai dengan harga pasaran, sementara penjual tidak seperti itu. Karena efek endowment effect tadi, maka penjual memiliki ikatan emosi dengan barang yang ia miliki, sehingga menjual dengan harga yang lebih mahal. Sementara antara pembeli dan pemilih memiliki kesamaan pikiran atau memiliki kesamaan psikologi, di mana mereka tidak memiliki ikatan emosi dengan barang yang dijual, sehingga mereka menghargai barang sesuai dengan harga pasaran. Nah, di sini kita tahu bahwa endowment effect ternyata benar-benar terjadi, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan itu terjadi pada setiap kita mengambil keputusan. Terutama kita akan membahasnya dalam trading. Dalam trading sangat krusial antara endowment effect ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika kita membeli suatu instrumen atau komoditas
atau pair ya kalau dalam forex. Kita merasa memiliki barang tersebut, kita merasa memiliki instrumen tersebut, merasa memiliki komoditas tersebut. Sehingga apabila komoditas tersebut mengalami penurunan nilai, kita menganggap itu tidak seharusnya terjadi. Karena kita menganggap apa yang kita miliki memiliki value atau nilai lebih dari apa yang sebenarnya terjadi. Kita menyingkirkan realitas yang terjadi dengan imajinasi kita sendiri. Ya, itulah yang berbahaya dalam trading. Ketika imajinasi mengalahkan realitas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menyadari dulu bahwa endowment effect ini benar-benar terjadi dan benar-benar ada, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam menghadapi masalah atau penyakit psikologi seperti ini, bukan dengan kita berperang dengannya atau dengan kita mengcounternya sekuat tenaga, tidak. Justru sesuatu yang diserang akan semakin membesar. Efek memiliki atau endowment effect tidak bisa dihancurkan dengan serangan atau dengan kekuatan, tetapi justru kita rangkul rasa memiliki itu karena itu merupakan suatu hal yang natural yang terjadi pada setiap manusia. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita sadari bahwa setiap manusia memiliki endowment effect mereka masing-masing, baik dalam kadar yang rendah maupun dalam kadar yang tinggi. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menyadari bahwa endowment effect yang kita miliki itu bermanfaat pada hal tertentu dan tidak bermanfaat pada hal yang tertentu. Nah, dalam trading, endowment effect cenderung muncul pada saat-saat yang tidak diinginkan, yaitu ketika kita contoh mengalami loss, kita memiliki rasa memiliki. Kita tidak perlu mengcounternya, kita cukup berkata bahwa wah, ini rasa memilikiku mulai muncul nih pada saat loss, yang mana sebenarnya kita tahu itu tidak benar. Nah, disitulah saatnya kita menyadari betul. Jadi yang terpenting bukanlah kita menghilangkannya atau kita menghancurkannya, tidak. Tapi kita cukup menyadarinya saja. Dengan kita sadari dan kita rangkul perasaan itu, sehingga akan membuat kita bisa mengendalikan emosi kita. Oke ya. Jadi kira-kira begitu materi tentang endowment effect ini atau efek memiliki. Jadi ingat baik-baik. Yang pertama adalah kalian harus menyadari bahwa ini ada, baik kalian tahu maupun tidak tahu, ini pasti kalian alami, baik dalam kadar yang tinggi maupun kadar yang rendah. Setiap orang beda-beda. Tapi yang terpenting adalah kalian harus menyadari yang namanya endowment effect atau efek memiliki ini. Oke, saya rasa cukup pelajaran psikologi trading kali ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, masih tentang psikologi trading. Terima kasih.